Halo guys, selamat datang di channel View Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul The Pope's Exorcist. Film bergenre horor ini dirilis tahun 2023. Film yang berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang sosok pastor yang bertugas mengusir setan atau iblis. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video seru lainnya dari Film. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, berlatar tahun 1987, diperlihatkan pastor bernama Gabriel Amorth. Beliau adalah kepala divisi pengusiran setan dari Vatikan. Kali ini, Gabriel bersama asistennya bernama Pastor Gianni tengah menangani kasus seorang pemuda desa yang katanya kerasukan setan. Setan di dalam pemuda tersebut berusaha menyerang, namun hal itu percuma karena Gabriel balik menantang. Setan tersebut ditantang untuk merasuki seekor babi. Sang setan pun menyanggupi permintaan tersebut, di mana saat sudah pindah, babi tersebut langsung ditembak mati. Dan seketika pemuda tersebut akhirnya sembuh. 1 bulan kemudian, di daerah Spanyol, terlihat satu keluarga terdiri dari sang ibu bernama Julia, berserta kedua anaknya bernama Amy dan Henry. Mereka berasal dari Amerika, dan sekarang harus tinggal di sebuah biara tua. Di sana, Julia bertemu dengan pastor setempat yang bernama Thomas. Diketahui kalau biara tersebut adalah warisan dari suami Julia yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Semenjak saat itu, hubungan Julia dengan anak-anaknya terlihat sedikit renggang. Di sisi lain, Henry mencoba berkeliling melihat biara yang tengah dilakukan renovasi. Namun perhatiannya tertuju pada sebuah lubang yang di dalamnya terdapat tembok retak dan terdapat sebuah simbol. Sementara di Vatikan, Gabriel bersama temannya yaitu Lumumba melihat foto Santa Michael. Diceritakan kalau iblis adalah malaikat jatuh yang berjumlah 200 karena diusir dari surga. Dan sekarang mereka terkurung di dalam bumi menunggu untuk balas dendam. Kemudian Gabriel menghadiri sebuah sidang yang dipimpin kardinal muda bernama Sullivan. Gabriel dianggap melanggar aturan karena 1 bulan yang lalu telah melakukan praktik pengusiran setan tanpa izin dari otoritas Vatikan. Sullivan pun mencopot jabatan Gabriel sebagai kepala divisi pengusiran setan. Terlebih, menurutnya kepercayaan terhadap setan maupun iblis harus ditinggalkan. Gabriel tidak menanggapi serius semua pernyataan tersebut karena yang berhak mencopotnya hanyalah sang paus. Kembali ke bihara, beberapa pekerja yang datang melihat retakan tembok misterius tersebut, namun karena ada yang merokok, malah menimbulkan sebuah ledakan. Peristiwa tersebut membuat semua pekerja memutuskan untuk berhenti. Di sisi lain, Henry mulai mengalami kesurupan dan malah mencakar wajahnya sendiri. Julia pun langsung melarikannya ke rumah sakit. Namun dokter tidak bisa menjelaskan apa-apa karena Henry tidak mengalami penyakit apapun. Karena bukan tergolong penyakit fisik, sang dokter pun menyarankan Julia untuk membawa Henry ke psikiater. Awalnya, Julia merasa kalau Henry mungkin sedang marah, namun jelas ini adalah tanda-tanda kerasukan karena suara Henry menjadi berat dan meminta untuk didatangkan pastor. Thomas pun datang untuk mengecek, namun baru saja mengintip, ia malah terpental. Di sisi lain,
kita melihat Paus ia memanggil Gabriel. Paus dimintai bantuan Thomas untuk menyembuhkan Henry yang katanya dirasuki iblis. Gabriel pun diperintah untuk pergi ke biara milik Julia yang bernama Biara San Sebastian. Konon biara ini memiliki cerita misterius di masa lalu, dan Paus berpesan agar Gabriel berhati-hati karena iblis ini sangat berbahaya. Menggunakan Vespa andalannya, Gabriel pun sampai di biara San Sebastian. Tak lama, datanglah Thomas yang bersyukur karena yang datang memang profesional di bidangnya. Kemudian, Gabriel bertemu dengan Julia dan menjelaskan kalau Henry telah kerasukan iblis yang mendiami biara tersebut. Ia pun akan mencoba mengeceknya terlebih dahulu. Sekarang terlihat tubuh Henry yang semakin mengerikan efek dari jiwa iblis. Gabriel yang mulai berdoa langsung direspon oleh sang iblis yang marah-marah. Ia pun mengeluarkan sebuah jimat dan dibuat terkejut karena benar Henry kerasukan iblis jahat. Sang iblis yang tidak mau memperkenalkan diri juga ternyata tidak mudah diprovokasi. Malahan ia balik mengancam karena tahu dosa-dosa yang telah diperbuat Gabriel. Saat itu, Gabriel menjadi prajurit pada Perang Dunia, namun sebuah serangan membuat semua temannya gugur. Namun Henry malah pura-pura mati. Kenangan tersebut dimanfaatkan oleh sang iblis untuk menjatuhkan iman Gabriel. Dengan kemampuannya tadi, ia yakin kalau sang iblis di tubuh Henry adalah salah satu dari 200 malaikat yang diusir dari surga. Setelah itu, Julia pun dijelaskan kalau anaknya ini telah dirasuki iblis yang sangat berbahaya. Dan satu-satunya cara agar sang iblis mau keluar adalah dengan mencari tahu nama aslinya. Di sisi lain, Amy yang tengah rebahan diteror oleh suara ketukan dinding. Dan ketika memasuki kamar Henry, ia malah ikut diancam akan dirasuki. Karena sang iblis semakin berulah, malam itu juga Gabriel akan memulai ritual pengusiran setan. Sebelum itu, Thomas yang ikut membantu harus mengakui semua dosa-dosanya agar nanti tidak dimanfaatkan iblis untuk menjatuhkan iman Thomas. Sekarang, upacara pengusiran setan dimulai, di mana Gabriel dan Thomas terus memanjatkan doa yang membuat sang iblis kesakitan. Namun tiba-tiba, Gabriel mendapat teror karena ia lupa mengakui dosanya sendiri. Sang iblis pun menghadirkan sosok wanita bernama Rosaria yang dulu gagal diselamatkan Gabriel. Belum selesai sampai di situ, sang iblis pun juga tahu dosa-dosa Thomas yang dulu telah memperkaos wanita anggota gerejanya. Karena situasi sudah tak terkendali, pengusiran setan pun akhirnya dihentikan. Kemudian, Thomas pun memberitahu kalau wanita tersebut bernama Adela. Ia memang sangat mencintai Adela, namun tak sengaja berbuat hal-hal tercela bersama-sama. Ia pun akhirnya bertobat dan berharap Tuhan mau mengampuni perbuatannya tersebut. Mereka harus mengeluarkan sang iblis dari tubuh Henry, atau kalau tidak jiwa Henry benar-benar akan lenyap. Sebelum mencoba lagi, Gabriel akan mengecek biara yang katanya Paus memiliki cerita misterius. Ia pun pergi ke sebuah sumur yang ternyata memiliki segel Vatikan. Segel tersebut digunakan untuk mengusir iblis besar, dan saat mengecek menggunakan api malah menimbulkan ledakan besar. Di sisi lain, Thomas yang menjaga kamar Henry malah masuk karena mendengar sebuah suara. Tak hanya itu,
Julia dan Amy juga terkena teror dari sang iblis. Beruntung, Gabriel datang tepat waktu di mana teror ini mengindikasikan kalau sang iblis perlahan menguasai tubuh Henry. Setelah keadaan aman, Gabriel memberitahu kalau ia menemukan segel Vatikan yang menandakan kalau iblis tersebut bukan iblis biasa. Ia pun mengajak Thomas melihat sumur yang telah dipenuhi tengkorak orang-orang pengikut iblis. Mereka pun lanjut mencari petunjuk lain dan menemukan tembok retak yang terdapat segel Vatikan. Ternyata di dalamnya terdapat ruangan dengan satu mayat yang terkurung. Gabriel mengenali mayat tersebut sebagai kardinal pelindung dari Vatikan yang menandakan kalau benar tempat ini adalah penjara bagi sang iblis. Mereka pun mencoba membuka sebuah pintu jeruji. Di saat bersamaan Paus sedang membaca dokumen mengenai biara San Sebastian. Dalam dokumen tersebut, beliau menemukan surat dari kardinal pelindung yang memperingatkan kalau di sana terdapat iblis yang tidak bisa dikalahkan. Membaca surat tersebut membuat Paus langsung terkena serangan jantung. Kemudian, saat dilarikan ke rumah sakit, beliau menyuruh Lumumba menjemput Gabriel dan menyuruhnya pulang. Perintah Paus tersebut jelas sudah terlambat karena Gabriel dan Thomas memasuki sebuah ruangan di mana terdapat satu mayat lagi. Mayat tersebut adalah pengusir setan legendaris bernama Rohib. Dari jurnalnya, dahulu Rohib juga ditugaskan mengusir iblis yang sama, namun karena gagal, ia malah balik dirasuki dan memutuskan mengurung diri di sana. Rencananya, sang iblis merasuki pengusir setan terhebat agar bisa mencari 199 malaikat jatuh lainnya untuk menyesatkan gereja. Di sisi lain, Julia terbangun karena tidak mendapati Amy. Sembari membawa obat bius, ia pun mendekat ke kamar Henry. Henry, it's okay, Mommy. Julia terkejut melihat Amy sudah dikendalikan oleh sang iblis. Dan karena sudah kesal, sang iblis balik menyerang mereka. Di saat bersamaan, Gabriel akhirnya mendapatkan nama sang iblis, yaitu Asmodeus. Dan setelah mengucapkan nama Asmodeus, seketika ia menjadi lemah sehingga Amy dan Julia langsung mengikatnya. Setelah membaca jurnal tersebut, Thomas sadar kalau Asmodeus berniat merasuki Gabriel sama seperti yang dialami Rohib untuk bisa mencari 199 temannya. Gabriel yang tahu akan hal tersebut akan kembali melawan Asmodeus. Sebelum itu, ia mengakui semua dosa-dosanya. Pertama, ia mengakui dosa saat dulu tidak ikut gugur bersama teman-teman saat Perang Dunia. Dan kedua, ia mengakui dosa karena gagal menyelamatkan Rosaria hingga membuatnya bunuh diri. Forgive me, Father. Setelah semua dosa diakui, ini saatnya babak kedua, upacara pengusiran setan. Thomas dan yang lain harus ikut membantu dengan mengucapkan doa-doa. We must save this child. Belum genap satu malam terlihat Asmodeus sedikit lagi akan menguasai tubuh Henry. Namun, baru saja akan mulai berdoa, Gabriel sudah mendapatkan teror penampakan Rosaria. Dan karena tidak mau bermain-main lagi, ia pun langsung mengeluarkan salib, sembari berdoa agar Tuhan memusnahkan Asmodeus. Berkat doa-doa tersebut, Asmodeus menjadi lemah dan terdengar suara Henry yang meminta pertolongan. Namun ternyata itu semua adalah bohong.
karena sekarang Amy juga telah dirasuki, sehingga sekarang ada 2 orang yang telah dikuasai Asmodeus. Sadar kalau yang diincar hanyalah Gabriel, ia pun rela untuk dirasuki dengan syarat Henry dan yang lain harus dibebaskan. Henry dan yang lain akhirnya bebas dan langsung pergi dari biara tersebut, di mana Gabriel yang masih sadar mencoba untuk melawan Asmodeus. And now you are mine. Thank you, Father. You will not take me! And Gabe. Perlawanan tersebut ternyata sia-sia, di mana Asmodeus sekarang menggiringnya ke ruang penjara. Tak lama kemudian, Thomas yang datang melihat Gabriel bernasib sama seperti Rohib. Karena belum terlambat, ia pun menyuruh Gabriel untuk melawan, sembari berdoa dan ingat akan kekuatan Tuhan. Pray with me. In my name, there am I. Walaupun terlihat kesakitan, Asmodeus yang belum menyerah mendatangkan Adela dan Rosaria untuk membantu melenyapkan kedua pastor ini. Namun di saat terpojok, Thomas mengeluarkan sebuah jimat, begitu juga dengan Gabriel yang membuat genjutsu tersebut hilang. Setelah itu, mereka pun berdoa bersama yang membuat Asmodeus akhirnya langsung lenyap. Gabriel pun berterima kasih karena Thomas telah menyelamatkannya dari Asmodeus yang merupakan salah satu dari 7 raja neraka. Beberapa hari kemudian, Paus yang sudah sehat kedatangan Gabriel dan Thomas. Ia berterima kasih karena mereka berdua sudah berjuang menyelamatkan iblis yang sangat kuat. Setelah itu, Lumumba mengajak mereka ke ruang arsip Vatikan yang dipenuhi dokumen penting umat Kristiani. Dari jurnal milik Rohib, ternyata masih terdapat 199 malaikat jatuh yang harus dilenyapkan. Gabriel dan Thomas ditugaskan untuk hal tersebut. Dan terakhir, dijelaskan kalau Pastor Gabriel Amort terus melakukan praktek pengusiran setan sampai akhir hayatnya di tahun 2016 dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan kalau Henry kerasukan iblis setelah melihat tembok yang diukir dengan segel Vatikan. Pastor Gabriel Amort diutus langsung oleh sang paus untuk membantunya. Setelah dicek, ternyata yang dihadapi adalah Asmodeus, salah satu dari 200 malaikat jatuh yang kini menjabat sebagai raja neraka. Walaupun sempat kewalahan hingga sampai kerasukan, namun dengan bantuan Tuhan, Asmodeus berhasil dilenyapkan. Baiklah, segitu aja rangkuman film The Pope's Exorcist. Semoga kalian terhibur dan see you.